Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali bersama Miss Yeni di pembelajaran tema 2 sub 1. Anak-anak, tahukah kalian bahwa makhluk hidup memiliki ciri khusus agar dapat bertahan hidup? Cara penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup itu disebut adaptasi. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Miss Yeni akan menjelaskan tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Disimak baik-baik ya penjelasan dari Miss Yeni. Anak, tumbuhan itu memiliki cara yang unik agar dapat bertahan hidup. Tumbuhan hidup di tempat yang berbeda-beda. Nah, ada yang hidup di daerah yang kering, ada pula yang hidup di daerah yang dingin, ada pula yang hidup di daerah berair. Oleh karena itu, bentuk penyesuaian diri tumbuhan pun berbeda-beda, disesuaikan dengan lingkungan tempat hidupnya. Berikut ini contoh beberapa tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang pertama, pohon jati. Pohon jati menyesuaikan diri dengan cara menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Pengguguran daun ini bertujuan agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan yang dapat menyebabkan tumbuhan kekurangan air dan mati. Pengguguran daun juga dilakukan oleh tumbuhan lain seperti pohon mahoni, pohon kedondong, walaupun tidak sebanyak pada pohon jati. Yang berikutnya, kaktus. Anak-anak, coba perhatikan pohon kaktus yang ada di lingkungan sekolah atau di rumahmu. Habitat yang asli tanaman kaktus sebenarnya adalah di tanah yang kering, seperti gurun. Oleh karenanya, tanaman ini menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang kering dan panas. Kaktus dapat bertahan hidup di daerah gurun karena mampu mengatur penggunaan air secara efektif. Hal tersebut dapat terjadi karena kaktus memiliki beberapa ciri khusus. Berikut ini beberapa ciri khusus dari tanaman kaktus. Batangnya tebal karena tersusun atas jaringan spon. Jaringan spon di dalam batang menyebabkan kaktus mampu menyerap air hujan dalam jumlah yang banyak sebagai persediaan pada musim kering. Selain itu, pada permukaan batang terdapat lapisan lilin untuk mencegah penguapan. Akar yang panjang dan banyak. Akar kaktus berukuran panjang dan banyak, menyebar beberapa sentimeter di bawah permukaan tanah. Akar mempercepat kaktus untuk menyerap air hujan yang sesekali turun. Daun berbentuk duri. Bentuk daun kaktus berupa duri sehingga dapat mengurangi penguapan. Selain itu, duri-duri tersebut dapat menangkap titik embun sehingga melindungi kaktus dari kekeringan. Duri juga berfungsi sebagai alat pertahanan dari hewan pemakan daun. Tanaman teratai. Teratai merupakan tumbuhan air. Akar dan batangnya terdapat di dalam air, sedangkan helaian daunnya mengapung di permukaan air. Bunga teratai tampak menyembul keluar dari permukaan air. Meskipun terendam di dalam air, teratai dapat hidup dan tidak mudah busuk seperti tumbuhan lainnya. Hal tersebut karena teratai memiliki ciri khusus yang membantu mengatasi kelebihan air pada tubuhnya. Berikut ini ciri khusus yang dimiliki teratai. Memiliki daun yang berukuran lebar. Ukuran daun yang lebar pada teratai dapat mempercepat penguapan atau transpirasi sehingga kandungan air di dalam tubuh menjadi seimbang. Teratai pada permukaan daunnya dilapisi lilin. Adanya lapisan lilin pada permukaan daun tidak menyebabkan basah oleh air sehingga proses penguapannya tidak terganggu.
Ciri selanjutnya dari tanaman teratai adalah memiliki banyak rongga udara pada akar dan batangnya. Rongga-rongga udara pada akar dan batangnya berfungsi sebagai alat pelampung bagi teratai sehingga daun tetap berada di permukaan air dan tetap terjadi fotosintesis. Selain itu juga mempermudah pertukaran udara di dalam tubuh. Tanaman bakau. Bakau merupakan tumbuhan yang hidup di daerah rawa yang tanahnya tergenang air dan miskin oksigen. Meskipun demikian, bakau dapat tumbuh dan berkembang biak. Beberapa bakau memperoleh oksigen dengan menggunakan akar tumbuhan yang disebut akar nafas. Pada dasarnya, akar napas berasal dari akar utama. Akar napas tersebut muncul ke permukaan air. Akar napas memiliki jaringan spons sehingga mempermudah penyerapan oksigen. Nah anak-anak, masih banyak loh contoh lainnya tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Misalnya tanaman mawar, tanaman putri malu, tanaman eceng gondok, dan lain sebagainya. Silahkan kalian amati tumbuhan di sekitar kalian dan cari tahu tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Dan pesan di sini, cintailah tumbuhan, karena tumbuhan itu adalah makhluk hidup ciptaan Allah. Oke, sekian dari sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.